Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitria Sulistiawati. Saya merupakan dosen prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metode numerik. Dalam perkuliahan metode numerik, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery merupakan teknik dalam penyampaian materi pembelajaran, sedangkan interaction adalah teknik membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, sedangkan assessment adalah teknik penilaian kemampuan mahasiswa. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan buku ajar metode numerik dan buku ajar yang lain yang sesuai dengan mata kuliah metode numerik. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa aplikasi yaitu GeoGebra dan Microsoft Excel. Kemudian, dalam melakukan pembelajaran untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan pendekatan sistem Among, yaitu pendekatan yang berpusat kepada mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Selain itu, saya menggunakan LMS dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yaitu SIPDAN atau Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan, sehingga mahasiswa dapat mengakses kebutuhan perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Di akhir perkuliahan, saya melakukan penilaian yang sudah saya sepakati dengan mahasiswa dalam RPS dan kontrak perkuliahan yang saya jelaskan di pertemuan awal. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan rincian dari mata kuliah metode numerik yang dirangkum dalam RPS. RPS mata kuliah metode numerik disusun oleh tim mata kuliah metode numerik, kemudian diperiksa oleh koordinator rumpun dan disetujui oleh Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Berikut rincian dari RPS mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah metode numerik, kemudian kode mata kuliahnya adalah MAT 21634. Kode ini sudah mengalami pembaruan dan baru dibarui semester ini, jadi memang semester kemarin belum diterapkan. Nah, untuk semesternya ada semester genap, yaitu semester 6, jadi mata kuliah ini dilaksanakan untuk semester 6, kemudian SKS-nya adalah 2 teori 0 praktek. Sifat mata kuliahnya bersifat wajib dan prasyaratnya tidak ada. Walaupun prasyarat mata kuliah tidak ada, tetapi mahasiswa harus memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam mempelajari bahan kajian pada mata kuliah metode numerik. Jumlah pertemuannya ada 14 tatap muka dengan 1 UTS dan 1 UAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memperkenalkan penulisan bilangan dan kesalahan dalam komputasi, solusi persamaan non-linier, dan solusi sistem persamaan linier. Materi lainnya adalah interpolasi, turunan numerik, integral numerik, dan pemanfaatannya untuk menyelesaikan permasalahan numerik. Mata kuliah ini mengkhususkan pada materi matematika terapan untuk menyelesaikan permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan secara geometri maupun analitik. Nah, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ada sebanyak 10 CPL yang terdiri dari kemampuan sikap, kemudian pengetahuan, kemampuan umum, dan keterampilan khusus. Untuk kemampuan sikap ada S5 dan S5, S6, S10, dan S11 yang terdiri dari menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, mampu menginternalisasikan dan menerapkan ajaran taman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk CPL terkait dengan kemampuan pengetahuan, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya, menguasai konsep ajaran taman siswa dan relevansinya yang diperlukan sebagai pendidik matematika, asisten peneliti, dan edupreneur matematika. Sementara untuk CPL kemampuan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemampuan umum yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, untuk keterampilan khusus ada mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogik matematis serta keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan e-text yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill yang sesuai ajaran taman siswa. Kemudian yang CPL 10 sebagai kakak 10 yaitu mengaplikasikan ajaran taman siswa ya dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan profesi dan keahlian sebagai pendidik matematika, asisten peneliti, dan edupreneur matematika.
dari 10 CPL ini diturunkan menjadi 3 CPMK utama, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama yaitu menguasai bahan kajian metode numerik melalui proses ngerti, ngerasa, dan melakoni, dan mengaplikasikannya untuk menyelesaikan permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan secara geometris dan analitis. CPMK ini diturunkan dari S11, P3, P9, KK2 atau dari CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 9. CPMK 2 yaitu menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan sikap pantang menyerah saat memprediksi penyelesaian permasalahan matematis dengan menerapkan niteni niro kenambari secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK ini diturunkan dari S10, KU1, KU2, KK10 atau CPL 3, CPL 7, CPL 8, CPL 10. Kemudian CPMK yang ketiga ada CPMK yang ketiga yaitu menunjukkan sikap bekerja sama saat mempresentasikan laporan tes tadi bersama kelompoknya secara tetap antep-mantep terkait permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan secara geometris dan analitis, dan menghargai pendapat kelompok lain saat dilakukan diskusi. CPMK ini diturunkan dari S5, S6, P9 atau CPL 1, CPL 2, dan CPL 6. Dari CPMK ini kemudian diturunkan menjadi beberapa sub CPMK, yaitu sebanyak 9 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep numerik, pendekatan bilangan, dan ketelitian. Sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep kekeliruan dan perhitungan. Sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menentukan akar persamaan aljabar. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menentukan akar persamaan transenden atau sistem persamaan tidak linear. Mahasiswa mampu menentukan selisih terhingga untuk interval yang sama. Mahasiswa mampu memahami dan menentukan persamaan polinom melalui case tadi yang dipresentasikan dengan kelompok. Kemudian sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menentukan selisih pembagi atau interval yang berbeda, serta dapat menentukan pendekatan polinomnya. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep turunan numerik dan mampu mengaplikasikan turunan numerik dalam memecahkan permasalahan numerik. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep integral numerik dan mampu mengaplikasikannya untuk memecahkan permasalahan numerik. Nah, berikutnya adalah materi pembelajaran dalam perkuliahan metode numerik. Topik yang pertama yaitu konsep numerik, pendekatan bilangan, dan ketelitian. Topik yang kedua yaitu kekeliruan dalam perhitungan. Topik yang ketiga sampai yang keenam ada akar persamaan aljabar yang terbagi menjadi beberapa metode numerik. Kemudian topik yang ketujuh adalah akar persamaan transenden atau non-linear. Topik yang kedelapan ada ujian tengah semester. Kemudian topik yang sembilan ada selisih terhingga interval yang sama dengan interval sama. Kemudian topik 10 sampai 11 ada interpolasi dengan berbagai metode. Kemudian topik 12 selisih pembagi interval dengan yang berbeda, selisih pembagi dari interval dengan interval yang berbeda begitu. Terus kemudian topik 13 sampai 14 adalah turunan numerik, topik 15 ada integral numerik, dan topik 16 ada ujian akhir semester. Nah, karakteristik pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan metode numerik yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui sistem AMONG yang mengutamakan student center learning dengan melalui diskusi dan tanya jawab. Proses perkuliahan memanfaatkan LMS USD yaitu SIPEDAR, penilaian didasarkan pada RPS dan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati dengan mahasiswa saat pertemuan awal. Berikutnya, sistem penilaian. Sistem penilaian dalam perkuliahan metode numerik yaitu nilai akhir didapatkan dari 15% P ditambah 35% T ditambah 25% UTS ditambah 25% UAS. Gitu. Nah, keterangannya adalah P merupakan nilai kehadiran sikap partisipasi aktif mahasiswa saat perkuliahan. T merupakan nilai semua tagihan tugas dan laporan serta nilai presentasi. UTS adalah nilai ujian tengah semester, UAS adalah nilai ujian akhir semester, dan NA adalah nilai akhir. Nah, hasil dari nilai akhir ini kemudian akan dikonversi dengan nilai huruf yang tertera yang ada di sini. Cukup sekian terkait dengan identitas mata kuliah, deskripsi dari mata kuliah metode numerik. Selanjutnya kita akan melihat proses pembelajaran atau proses perkuliahan pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah metode numerik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat.
Oke, selamat datang di perkuliahan metode numerik ya. Ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu nggih. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya, materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, saya izin share screen. Nah, di sini saya sudah share screen terkait dengan RPS-nya ya. Saya sudah menginformasikan di awal perkuliahan, namun ini saya menegaskan kembali terkait dengan perkuliahan kita begitu. Nah, saat ini kita berada pada pertemuan ketiga begitu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tentunya RPS dan kontrak perkuliahan ya di pertemuan awal, kemudian ada juga konsep dari numerik, pendekatan, bilangan, kemudian ketelitian. Dan di pertemuan kedua kita juga sudah membahas terkait dengan kekeliruan, formula kekeliruan umum, kemudian selisih terhingga. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan fokus untuk menentukan akar persamaan aljabar begitu. Dan di sini yang kita bahas adalah yang non-linier. Nah, adapun untuk mencari mencari akar persamaan aljabar atau akar persamaan nonlinier dalam metode numerik ada berbagai cara ya. Di sini ada banyak sekali, ada biseksi, metode iterasi, posisi palsu, kemudian Newton-Raphson, kemudian ada Muller dan ada juga secant gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait akar persamaan nonlinier menggunakan metode biseksi gitu. Saya lanjutkan lagi. Saya izin share screen terkait dengan materi hari ini. Sudah terlihat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, saya akan menyampaikan terkait dengan akar persamaan nonlinier. Nah, sebelum masuk ke sana, silakan teman-teman semua bisa scan QR code di share screen ya. 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan apa ya? Persamaan Kuadrat, Ibu. Iya, betul. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, silakan bisa mengisi ya. Oke, ini sudah ada yang mengisi ya. Pakai rumus ABC, pakai pemfaktoran. Ya, rata-rata ini ya, banyak yang pakai pemfaktoran ya. Ya, bagus sekali. Paling tidak di sini ada yang kasih love lagi. Bagus. Wah, saya tambah cinta ini kalau dikasih love terus. Nah, ini ya, ada rumus ABC, ada pemfaktoran. Ya, berarti kalian sudah paham ya terkait dengan cara menentukan akar persamaan dari persamaan kuadrat begitu. Selanjutnya sudah muncul ya ini ya. Nah, kalau ini namanya persamaan apa? Persamaan kubik, Bu. Iya, betul, persamaan kubik. Oh, ini sudah ada. Mau mencoba memasukkan angka. Dicoba satu-satu begitu ya. Metode Horner. Nah, menarik. Metode Horner. Terus ada lagi satu-satu. Dimasukkan satu-satu. Horner, memasukkan angka. Horner. Porogapit. Wah, ini pakai pembagian porogapit ya. Masih ingat zaman SD ya. Coba memasukkan angka, dimasukkan satu-satu. Wah, ini Hornernya banyak ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk word cloud-nya, artinya untuk surveinya terkait dengan pendapat kalian menyelesaikan persamaan begitu ya, mencari akar-akar persamaan baik itu yang kuadrat maupun yang kubik begitu. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, sebenarnya masih nyambung ke sini ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai persamaan 3x pangkat 3 min 7x min 2 sama dengan 0, begitu memang betul bisa kita selesaikan dengan cara Horner, dengan cara Porogapit dimasukkan satu-satu itu juga bisa, sangat bisa sekali. Nah, yang kalian jelaskan tadi dengan rumus ABC, kemudian dengan tadi ada yang menjawab dan pemfaktoran begitu ya. Terus kemudian ini ada Horner, Porogapit begitu. Terus memasukkan angka satu-satu itu merupakan salah satu penyelesaian dengan cara analitik bahasanya. Jadi yang benar-benar menggunakan metode analitik begitu. Nah, di sini saya masih masuk yang tadi ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan tadi sebenarnya sudah mewakili pendahuluan ini begitu. Nah, di sini
sudah dijelaskan bahwa persamaannya itu mempunyai akar real, dan kita diminta mencari letak akar realnya. Jadi mencari letaknya saja, belum akar realnya. Nanti akar realnya kita bahas di penjelasan berikutnya. Ini ya tadi. Nah, untuk mencari letak akar realnya begitu, mungkin agar kalian paham ya, saya tunjukkan di dalam GeoGebra. Akar real itu kan sebenarnya adalah grafik itu memotong di sumbu X begitu. Nah, titik potongnya itu merupakan akar realnya. Nah, ini sebenarnya akar-akar realnya itu kan di sini. Tetapi kan kita tidak tahu pasti ini akar realnya itu berapa, gitu ya. Oleh karena itu, jika kalian perhatikan grafiknya itu kan kurvanya itu kan gini, ada naik, kemudian ada turun. Nah, kalau kalian lihat akar-akarnya, nah posisinya itu kan akar-akarnya itu antara sini. Nah, grafiknya kan ini kan posisinya di garis yang ini begitu ya. Terus kemudian posisinya kan berada pada garis ini, begitu ya. Terus kemudian ini posisinya berada pada garis ini. Nah, ini garis-garis ini yang merupakan nanti menjadi interval atau letaknya. Gitu. Intervalnya. Nah, untuk mencarinya kita cukup mencari ini titik ekstrim. Nah, yang ada di sini. Kita cukup mencari titik ekstrim dari fungsinya tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita mencari intervalnya, kita harus mencari titik ekstrimnya dulu. Pertama, kita berarti mencari turunan pertamanya. Ini fungsi awalnya ini ya. Fungsi awalnya, kemudian kita turunkan, hasilnya adalah 9x² min 7. Nah, kita turunkan, kemudian kita sama dengan kan 0. F aksen X-nya kita sama dengan 0, maka diperoleh bahwa X² sama dengan 7/9, sehingga X-nya adalah plus minus akar 7/9. Dari sini kita sudah mendapatkan interval. Nah, ini di garis bilangan. Intervalnya di mana? Yaitu di sini. Jadi ini adalah interval tertutup dari min tak hingga sampai min 0,882. Kemudian interval yang ini adalah interval terbuka min 0,882 sampai 0,882. Kemudian berikutnya adalah yang ini. Lah, ini adalah interval tertutup dari 0,882 sampai tak hingga begitu. Nah, sampai sini paham nggih teman-teman semuanya nggih? Paham, Ibu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Karena kita sudah punya intervalnya, kita cukup memilih mana yang itu merupakan interval dari akar realnya. Nah, bagaimanakah cara memilihnya? Dengan cara coba-coba ini. Cara coba-coba ini kan untuk X sama dengan min 1, kemudian X sama dengan min 2. Ini dengan cara coba-coba. Artinya kita ambil sembarang X gitu, yang X-nya itu pada interval ini. Gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi awal begitu. Maka diperoleh F untuk X-nya min 1 adalah 2, kemudian F untuk X-nya min 2 adalah min 12. Nah, ini yang menjadi dasar gitu. Ini yang menjadi dasar menentukan dia akar real atau tidak. Kalau kita menemukan ini tandanya berlawanan, maksudnya yang satu positif, kemudian yang satu negatif, ini kan hasil Fx-nya itu yang satu positif, yang satu negatif begitu. Nah, kalau hasilnya sudah berlawanan, maka interval ini merupakan interval untuk akar-akar real gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, nggih? Belum, Bu. Oke, baik. Nah, sehingga dapat disimpulkan, nah ini ada salah ketik, nggih, mohon maaf. Untuk Fx sama dengan 3x² min 7x plus 2 memiliki 3 akar real yang terletak pada interval min 1 sampai min 2, kemudian interval terbuka min 1 min 2, interval terbuka min 0,4 min 0,2, kemudian interval terbuka 1,2, sehingga akar-akar realnya dari sini. Nah, ini bisa kalian buktikan begitu di GeoGebra tadi. GeoGebranya kan kelihatan itu tadi. Nah, sekarang ini ada contohnya. Silahkan teman-teman bisa mencoba mengerjakan ya. Saya beri waktu 3 menit. Silahkan bisa dikerjakan. Nanti yang sudah bisa mengerjakan bisa mengirimkan hasil pekerjaannya di kolom chat.
Mohon maaf Ibu, saya izin mengirimkan hasil jawaban saya. Oh, nggih. Mbak siapa ya ini ya? Oh, Mbak Suryani Novitasari nggih. Oke, ini coba saya download dulu ya. Nah, kita bahas ya ini ya. Jadi tadi untuk fungsinya adalah fx sama dengan 3e pangkat 3 min 6e kuadrat min 2 ya. Dan kita turunkan turunan pertama begitu. Nah, ini bagian sini kan harusnya 12 ya. Sebentar. Iya, Ibu, itu 12 harusnya, Ibu. Bu, ngapunten ya Bu. Nggih. Iya, ini harusnya 12 ya. Begitu. Oke. Mbak Suryani Novitasari nggak apa-apa. Ini mungkin tadi karena kurang teliti begitu aja ya. Nggih Bu, saya langsung perbaiki. Oke. Nah, ini berarti harusnya 12E begitu ya. Nah, ini berarti 12E. Nah, ini ya. Sehingga kalau di sini 12X berarti yang sini harusnya berapa? 4. 4, betul. Mas Fauzan, terima kasih sudah menjawab ya. Selain yang ada di sini, lah ternyata ada lagi di mana? Di sini. Ini kan 9, berarti di depan harusnya ada 3. Nah, di sini min 4. Sehingga nanti di sini itu intervalnya adalah 4/3. Nah, ini baru betul. Nah, di sini jadi 4/3. Begitu nggih? Sudah, Nggih Bu, nggih, sudah sepakat ya ini ya? sepakat Bu. Oke, nggih. Tapi nanti, nah ini ya teman-teman semuanya, nanti ini buat PR ya buat teman-teman semuanya untuk mencari akar-akarnya ini. Yang ini ya, maaf. Akar-akarnya ini. Akarnya kan cuma satu ini ya, yang memotong sumbu X itu ternyata cuma satu, yaitu di 2 ini. Nah, nanti untuk mencarinya teman-teman apa namanya kita gunakan apa namanya metode numerik tadi. Harusnya ketemunya sih ya ini 2,0 ini di sini, X-nya 2 ini. Nah, nanti jadi PR ya kalian untuk menyelesaikan apa namanya permasalahan tadi, kalian kumpulkan begitu nanti. Nah, selanjutnya kita di sini tadi kan sudah mencari letak-letak begitu ya, letak interval begitu dari akar-akar real. Nah, sekarang kita mencari apa namanya akar realnya dengan metode apa? Dengan metode biseksi. Nah, sekarang ini langkah-langkah untuk mencari akar real dari metode biseksi. Nah, ini ya langkah-langkahnya adalah ya ini. Nah, sebenarnya kalian juga sudah belajar dalam analisis real ya dengan cara ini ya misalnya intervalnya itu adalah A, B begitu dan FA itu kurang dari 0 tadi ya negatif sama positif begitu dan FB lebih dari 0. Nah, dengan kata lain, begitu fungsi tersebut berlainan tanda karena tadi ada yang negatif, ada yang positif. Nah, maka antara AB terdapat satu akar real. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Nah, akar realnya apa? Nah, pendekatan menurut metode biseksi itu akar realnya adalah A plus B dibagi 2. Jadi akar realnya itu A plus B bagi 2. Kalau terpenuhi FA kurang dari 0 dan FB-nya lebih dari 0 gitu. Nah, hal ini berlaku sampai berulang-ulang. Jadi sampai mendapatkan akar real yang paling mendekati. Maka langkah ini sebenarnya diulangi terus gitu. Sampai memperoleh akar real yang paling mendekati. Akar real yang mendekati itu posisinya bagaimana? Ketika fx0-nya itu mendekati ke 0. Jadi fx dari ini itu mendekati ke 0. Nah, itu akan artinya ketika mendekati ke 0, maka x-nya itu nanti menjadi akar real dari fungsinya. Nah, tadi sebenarnya kita sudah menemukan bahwa apa namanya interval begitu ya, interval untuk letak akar realnya kita sudah menemukan yaitu pada interval terbuka min 1, min 2, interval terbuka min 0,4 sampai min 0,2, interval terbuka 1 sampai 2 begitu. Nah, kita mencari akar-akar real dalam per interval. Jadi per interval itu dicari akar-akar realnya. Bagaimana cara mencarinya? Tadi sesuai dengan metode dari biseksi, kita mencari apa namanya fx-nya dulu. Fx0-nya. Jadi ini dimasukkan ke dalam fungsi f, maka kita peroleh 2 ini f untuk x-nya min 1 begitu ya, kita peroleh 2. Kemudian f untuk x-nya min 2 itu kita peroleh min 12. Sebenarnya tadi sudah kita hitungnya. Nah, ini
Nah, karena sudah berlawanan tanda, ini kan berlawanan tanda, yang satu positif, yang satu negatif. Maka di dalam interval tersebut ada paling tidak satu akar real begitu. Nah, kemudian kita terapkan biseksi. Jadi min 1 ditambah min 2 dibagi 2. Nah, didapatkan min 1,5. Nah, min 1,5 kita masukkan ke dalam fungsinya, diperoleh min 1,625. Nah, ini kan masih jauh dengan 0. Kita harus mencari berkali-kali pengulangan. Jadi iterasi itu adalah perhitungan gitu ya. Perhitungan pertama, kedua, melakukan terus berulang-ulang sampai memperoleh fx-nya itu mendekati ke 0 begitu, mendekati ke 0. Nah, setelah kita coba beberapa kali gitu, nah yang mendekati 0 itu yang mana? Nah, ini di sini ada iterasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, teman-teman coba perhatikan dari iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, yang fx-nya itu mendekati ke 0, itu yang mana? Yang paling mendekati 0. Mungkin ada yang bisa menjawab? Yang iterasi ketiga bukan, Bu? Iterasi ketiga. Iterasi ketiga berarti ini ya, yang mendekati ke 0 ya. Ya, betul sekali ya Mbak ya. Tapi ini kan baru negatif begitu ya. Di sini masih negatif. Gitu. Ya nggak apa-apa, ini berarti kan paling mendekati begitu ya. Karena ini kan ini jauh. Ini juga jauh kan, udah 1 lebih, udah hampir 1. Ini yang paling mendekati, betul sekali Mbak Herwin. Namun kalau misalkan kita mau mau kita teruskan sampai iterasi ke 100 itu juga boleh. Asalkan nanti perhitungannya itu tetap mendekati ke 0. Namun karena ini kita menghitungnya tidak menggunakan aplikasi begitu ya, masih secara manual. Nah, ini dihentikan pada iterasi yang keempat ini. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu nanti akan ditemukan bahwa akar realnya yang pertama ada X-nya itu X1-nya adalah min 1,375, kemudian X2-nya adalah min 0,2875, kemudian X3-nya adalah 1,625. Nah, ini coba kita cek dengan GeoGebra lagi ya, biar lebih jelas. Nah, ini ya. Ya, ini sudah terlihat. Nah, ini ada titiknya malah kelihatan banget. Di sini titiknya langsung keluar karena di sini saya pakai GeoGebra kalkulator. Gitu. Nah, di sini perhatikan ini adalah akar-akarnya. Nah, tadi betul ya, min 1,357. Kalau tadi kan min 1,375. Nah, itu kekurangan dari metode numerik adalah dia tidak bisa pasti menentukan. Kalau ini kan dengan GeoGebra analitik geometrik kayak gini kan langsung pasti dia ketemu min 1,3, tapi pendekatannya kan tidak jauh begitu. Jadi mendekati begitu. Nah, semakin banyak iterasi, maka apa yang dilakukan itu akan mendekati pada angka sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kalian dalam perhitungan metode numerik akan lebih efektif jika kalian itu menggunakan aplikasi-aplikasi khusus. Contohnya yang paling sederhana saja, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini akan kelihatan ya nanti ya, yang mendekati ke 0 itu yang mana. Oke, baik, mungkin perkuliahannya sampai di sini dulu saja begitu. Nah, untuk terkait dengan PR tadi, teman-teman bisa mengumpulkan di Sipedar nggih. Nah, silahkan upload tugasnya di sini, tugas akar persamaan aljabar di sini. Nanti silahkan bentuknya boleh bentuk foto, boleh bentuk dokumen, bebas diupload saja dan pengumpulannya itu maksimal 1 minggu begitu. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa mengumpulkan ya kalau kurang dari 1 minggu lebih bagus. Nah, ini sekaligus mengingatkan nanti setelah perkuliahan jangan lupa teman-teman semuanya untuk mengisi kehadiran ya. Di sini sudah ada di sini, nanti tinggal diklik saja. Nah, untuk buku ajarnya silakan bisa diakses. Ini ada buku ajarnya sudah lengkap dari materi selama 1 semester ini. Bagaimana teman-teman semuanya terkait dengan perkuliahan hari ini? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada nggih. Terkait akses dalam Sipedar aman semua ya? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup itu saja yang dapat kita diskusikan hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu nggih. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan dan walaupun banyak tugas ya,
tetap semangat begitu, semoga lancar semuanya, nilainya bagus semua, amin. Nggih, mungkin itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.